Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman mahasiswa, pada mata kuliah kita komunikasi antar agama dan budaya, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pewarisan dan adaptasi budaya. Kita tahu bahwa masyarakat transisional dan kecenderungan budaya-budaya baru itu memunculkan berbagai fenomena, termasuk dampak terhadap keberadaan masyarakat, khususnya masyarakat dalam menghadapi budaya baru. Nah, masyarakat transisional dan kecenderungan budaya-budaya baru itu antara lain memunculkan beberapa budaya yang bisa berdampak positif maupun berdampak negatif. Yang pertama, dalam masyarakat transisional memunculkan budaya-budaya baru. Yang pertama adalah budaya konsumtif. Nah, pengguna atau pemakai produk lain itu adalah budaya konsumtif. Ini mengakibatkan pemborosan, korupsi, kolusi, dan seterusnya. Karena memang masyarakat dalam transisi budaya baru itu memunculkan budaya konsumtif. Orang cenderung untuk memakai produk orang lain, kemudian datang ke mall misalnya, membeli produk ini, membeli produk itu, konsumtif sekali. Nah, filternya apa? Filternya itu ya jangan mengumbar nafsu. Jadi filternya adalah agama gitu, yang bisa mengerem budaya konsumtif yang tidak produktif. Selama budaya konsumtif itu baik untuk hal-hal yang bermanfaat, saya kira tidak masalah sih. Yang kedua, budaya materialistik. Nah, kepuasan seseorang itu diukur dengan materi. Budaya serba benda. Misalnya, keberhasilan seseorang itu akan diukur oleh materi. Kemajuan kehidupan beragama diukur oleh jumlah masjid, gereja, dan lain-lain. Keberhasilan keluarga berencana misalnya diukur dengan jumlah akseptor, dan lain-lain. Pokoknya serba materialistik, termasuk kebahagiaan atau termasuk keberhasilan seseorang. Jika bisa berhasil, itu bisa diukur misalnya dengan keberadaan harta, ya, rumahnya berapa, mobilnya berapa. Padahal keberhasilan itu sebenarnya tidak terletak di semata-mata materi lah. Tapi memang budaya baru itu memunculkan budaya materialistik. Saya kira memang fenomenanya begitu. Kemudian nilai spiritual seakan-akan menjadi hilang karena semuanya serba benda dan seterusnya. Tapi memang kecenderungannya begitu ya. Kemudian yang ketiga, budaya fragmentasi. Budaya fragmentasi itu, yaitu yang dimaksud di sini adalah pengkotak-kotakan. Jadi fragmentasi atau pengkotak-kotakan dapat terjadi dalam semua bidang kehidupan masyarakat, dan gejala seperti itu sudah merambah dalam masyarakat Indonesia. Umpama, akibat pengembangan teknologi ini telah mensyaratkan pembagian kerja dan profesionalisme. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu pekerjaan, ya, seseorang dituntut untuk memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang tertentu. Maka sudah terjadi pengkotak-kotakan. Ada profesi dalam bidang komunikasi, profesi dalam bidang ekonomi, profesi dalam bidang agama, profesi dalam bidang seniman, dan seterusnya. Ini adalah sebuah fenomena yang muncul dalam menghadapi perkembangan budaya baru. Yang keempat, budaya individualisasi. Ciri utama dari budaya individualisasi ini adalah semakin renggangnya peranan individu dalam tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terdapat kecenderungan dari individualisasi ini, yakni memunculkan individualisme termasuk juga egoisme. Nah, individualisme mempunyai arti bahwa seseorang itu mulai sadar dan percaya akan kemampuan dirinya dalam berinisiatif
dan berprestasi serta bertindak lebih rasional dan memiliki tanggung jawab. Ya, sikap dan perilaku yang demikian itu mempunyai makna positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, individualisme tanpa didasari dengan rasa kemanusiaan akan mendorong manusia bertindak serakah dan merusak masyarakatnya. Ya. Adapun egoisme mempunyai arti bahwa seseorang bersikap mau menangnya sendiri. Ya, ego lah ya, yang muncul itu akuisme, egoisme, saya serba aku. Egoisme ini bisa kita saksikan misalnya dalam kesemrawutan lalu lintas, penyerobotan harta rakyat dan negara oleh sekelompok orang-orang tertentu. Jadi yang penting aku menang. Perkara orang lain kalah tidak masalah. Ini fenomena yang muncul dalam transisi masyarakat berkaitan dengan budaya baru. Nah, baik, faktor-faktor dasar budaya dalam pembangunan. Nah, dalam kehidupan yang lebih maju dan modern saat ini telah menyadarkan ya banyak orang bahwa kebudayaan memiliki peranan dan kedudukan penting dalam proses pembangunan. Kesadaran ini muncul bukan semata-mata karena banyaknya masalah-masalah sosial budaya yang muncul, tetapi pendekatan kebudayaan tampaknya lebih berkemampuan komprehensif dan evaluatif. Adapun faktor-faktor budaya, faktor-faktor dasar budaya dalam pembangunan adalah yang pertama, antropos. Antropos ini mengacu pada diri manusia. Dalam pembangunan nasional misalnya, manusia secara individual merupakan faktor sentral. Manusia dipandang tidak hanya sebagai objek, bukan hanya sebagai subjek pendukung pembangunan nasional, tetapi manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan kreatif dalam mengelola lingkungan dan dunianya menjadi manusiawi. Yang kedua, oikos. Oikos ini mengacu pada lingkungan yang digunakan manusia untuk menjalankan proses pembudayaan. Lingkungan tidak hanya sebagai sarana untuk kelangsungan hidup saja, tetapi juga sebagai medan perjuangan untuk hidup melalui karya-karya nyata. Dengan demikian terlihat hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungannya. Maka manusia boleh berkreasi, manusia boleh berkarya jika antara karya dan kreasi itu juga saling bersinggungan, saling bersinergi, saling membawa manfaat bagi lingkungannya. Ini oikos. Kemudian yang ketiga, teknos. Teknos ini mengacu pada peralatan yang digunakan manusia sebagai alat bantu untuk mengelola dunianya. Kemajuan teknologi mencerminkan perkembangan kebudayaan manusia. Teknologi dapat juga mengakibatkan perubahan mendasar bagi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun kebudayaan. Mengapa? Karena alat-alat teknologi semakin canggih. Sekarang orang terlalu banyak mengandalkan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Teknologi kalau memang positif, kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang positif untuk pembangunan ekonomi, sosial, politik, maupun kebudayaan, dan itu positif. Contoh misalnya dalam masa-masa pandemi gitu ya, itu kan banyak orang menjual produk tetapi melalui online. Saya kira ini positif gitu ya, teknologi. Termasuk orang tidak bisa hidup tanpa HP, orang tidak bisa hidup misalnya ya tanpa media sosial dan seterusnya. Jadi kita berkomunikasi melalui alat-alat modern yang merupakan hasil teknologi manusia. Yang keempat, etos. Etos merujuk pada komunitas. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional sebagai unsur kebudayaan merupakan hasil interaksi antar pribadi yang tergabung dalam masyarakat. Maka setiap pemikiran maupun karya dari individu, sekalipun orisinil dan unik, akan segera lenyap apabila tidak ditampung oleh kolektivitas, tidak diartikulasikan dan ditransmisikan sebagai warisan bersama. Hal ini berarti
pencapaian tujuan pembangunan nasional harus dituangkan dan dilestarikan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Maka itu sebuah karya jika tidak ditradisikan, jika tidak diteruskan akan berakhir dan kemudian tidak memunculkan fenomenanya hanya sedikit saja, hanya sebentar saja, akan hilang lenyap. Tetapi jika terus ditradisikan, dilestarikan, kemudian juga disosialisasikan, akan semakin berkembang. Jika tidak, maka akan tergerus zaman dan kemudian menjadi hilang. Nah, saya kira ini ketika kita bicarakan tentang adaptasi pewarisan budaya. Jadi budaya ini perlu diadaptasikan kepada masyarakat luas, tetapi juga perlu diwariskan. Kalau tidak diwariskan, lama-kelamaan budaya yang adiluhung, budaya yang baik, budaya yang fenomenal sifatnya akan menjadi hilang. Maka itu kita perlu mempertautkan antara budaya itu dengan pelestarian, termasuk pelestarian itu dengan kolaborasi antara budaya dengan agama, dan bersinergi untuk terus kita lestarikan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan demikian kehidupan bermasyarakat itu selalu berpegang kepada budaya, tetapi budaya itu juga selalu bersinergi dengan agama, sehingga antara budaya dengan agama berjalan sesuai dengan keadaan masyarakat dan tidak saling berbenturan, tetapi saling mendukung. Saya kira ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.